Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Rinjani Adinda dan rekan saya Febri Terarista. Satu lagi dari Algebra. Kami akan mempresentasikan materi tentang konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Cara pakai jurus yang waras ngalah, mereka kadang pintar bantah, gak merasa bersalah. Kan kenal ya kakak, lagi galau ya kakak, cemungut ya kakak, ya kakak. Cara pakai jurus yang waras ngalah, mereka kadang pintar bantah, gak merasa bersalah. Kan kenal. Materi yang pertama yaitu membahas tentang perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Perbedaan dalam segi pertama yaitu dalam segi audiens. Untuk akuntansi keuangan eksternal, sedangkan akuntansi manajemen internal. Selanjutnya, perbedaan dalam segi tujuan. Untuk akuntansi keuangan melaporkan kinerja masa lalu pada pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen memberitahukan pembuatan keputusan internal oleh tenaga kerja dan manajer, umpan balik, dan pengendalian kinerja operasi. Selanjutnya, perbedaan dalam segi waktu. Untuk akuntansi keuangan, yaitu terlambat atau historis, maksudnya yang telah lewat. Sedangkan akuntansi manajemen saat ini orientasi masa yang akan datang, maksudnya dari waktu saat ini hingga masa yang akan datang. Selanjutnya, perbedaan dalam segi batasan. Untuk akuntansi keuangan, yaitu regulasi dikendalikan oleh aturan-aturan standar keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen tidak ada regulasi, sistem dan informasi ditentukan oleh manajemen untuk mempertemukan kebutuhan strategik dan operasional. Yang kelima, yaitu perbedaan dalam segi tipe informasi. Untuk akuntansi keuangan hanya mengukur keuangan saja, sedangkan akuntansi manajemen, keuangan dan operasional serta pengukuran fisik proses, teknologi, supplier, pelanggan, dan kompetitor. Perbedaan keenam yaitu dalam segi sifat informasi. Untuk akuntansi keuangan, objektif, dapat diaudit, reliable, konsisten, dan tepat. Sedangkan akuntansi manajemen lebih subjektif dan dengan pertimbangan valid, relevan, serta akurat. Yang terakhir yaitu perbedaan dalam segi cakupannya. Untuk akuntansi keuangan, laporan organisasi keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen memberitahukan keputusan dan tindakan. Materi yang kedua tentang sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dimulai antara tahun 1880 dan 1925. Sebelum 1915, akuntansi manajemen berfokus pada penetapan biaya produk, yaitu produk apa yang memberikan keuntungan terbaik. 1925 sampai 1950, penekanannya pada sistem biaya persediaan, perbaikan biaya persediaan pada tahun 1950-an dan 1960-an. 1980-an mengakui kebutuhan untuk perbaikan dalam akuntansi manajemen. Lanjut pada materi yang ketiga, yaitu perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan, penyediaan informasi keuangan eksternal perusahaan, antara lain investor, inspeksi, pajak, dan kreditur. Pada akuntansi manajemen, penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk manajemen atau pihak internal perusahaan. Yang kedua, perbedaan yang kedua, pada akuntansi keuangan terdapat aturan yang mengikat, yaitu standar akuntansi atau disingkat dengan SAK untuk menetapkan metode akuntansi dan prosedur akuntansi dalam pelaporan keuangan. Pada akuntansi manajemen tidak ada aturan yang mengikat. Manajer bebas memilih metode yang diinginkan dan dapat dibenarkan atas dasar biaya manfaat didasarkan atas logika dan pengalaman. Perbedaan yang ketiga, pada akuntansi keuangan, informasi keuangan bersifat objektif, dapat diterima umum dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akuntansi manajemen, informasi keuangan dan keuangan dapat bersifat subjektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan yang keempat pada akuntansi keuangan yaitu berorientasi data historis, yaitu mencatat dan melapor peristiwa ekonomi yang telah terjadi. Pada akuntansi manajemen berorientasi data
masa akan datang karena dibutuhkan untuk mendukung fungsi material dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Lanjut, materi yang terakhir yaitu metode pembebanan biaya. Ada 3 metode pembebanan biaya. Yang pertama yaitu penelusuran langsung. Metode ini digunakan untuk membebankan biaya langsung secara langsung pada objek biaya yang bersangkutan. Contohnya, bahan baku langsung dibebankan langsung pada produk yang dihasilkan. Yang kedua, metode yang kedua penelusuran pendorong. Metode ini dibebankan biaya tidak langsung pada objek biaya yang menggunakan faktor pendorong atau driver. Contohnya, biaya tenaga kerja tidak langsung yang dibebankan pada produk berdasarkan jumlah jam kerja langsung yang digunakan pada produk tersebut. Lanjut, metode yang ketiga, alokasi. Metode ini dibebankan biaya tidak langsung pada objek biaya dengan menggunakan kriteria alokasi tertentu. Contohnya, biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk berdasarkan presentase biaya, tenaga kerja langsung, atau biaya bahan baku langsung. Sekian, terima kasih. Cara pakai jurus yang waras ngalah, mereka kadang pintar bantah. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada lebihnya berarti itu saya, namun jika ada kurangnya berarti itu teman-teman saya. Cemut ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan kenal ya kakak.